Udah? Tengah? Berat kali. Kanan? Permohonan cabut laporan. Ini tanah punya ibu. Rumahnya padat-padat ya, Bu? Perlu saya sampaikan, jadi di tahun 2024 itu ada kita ungkap kasus terkait dengan restribusi dulu. Restribusi yaitu terkait dengan pemanfaatan fasilitas ya OPTD di PLKI Balikpapan. Kemudian itu kemudian setelah kita lakukan lidik, kemudian sidik, itu ternyata di anggaran tahun 2021 sampai 2024 ya. Itu kita menetapkan tersangka SN selaku KPA. Kemudian SN ini yaitu membuat rekening yang harusnya itu ada pungutan dan tidak ada pungutan. Jadi ada yang ada pungutan yang harusnya masuk ke rekening negara, tetapi dia membuat rekening atas nama UPTD yang sebenarnya adalah rekening pribadi. Nah, kemudian ada juga yang harusnya tidak membayar, maka diwajibkan membayar, masukkan ke rekening tadi. Nah, kemudian kita sudah lakukan pemberkasan lengkap semuanya, dan kerugiannya kurang lebih ada yang 5M, 5,8M. Yang tidak distorkan itu 3,7M. Nah, itu menjadi ini kan pribadi, dan ada berapa pengembalian sekitar 868 juta ya, saya ulangi lagi, dari 5,8M kemudian dikembalikan tidak dibayarkan kepada negara 3,7M, dibayarkannya sekitar 2,1M sekian. Kemudian pengembalian negara itu 568 juta, dan kemudian yang bersangkutan ini sudah terpidana dan sudah diputuskan di pengadilan. Kemudian muncul tindak pidana baru ya, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, yaitu belanja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja ya berdasarkan klaster kompetensi. Nah, kemudian itu terjadi pada tahun anggaran 2023 sampai 2024. Nah, itu ada kerugian kurang lebih 8,9 miliar sekian, hampir 9M ini ya. Kemudian ada penyelamatan negara kurang lebih 1 miliar 34 juta. Nah, kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan ini, saksinya yaitu sebanyak 136 saksi. Nah, kemudian kita menetapkan SN kembali sebagai tersangka dan selaku KPA, dan saudari YL ya selaku PPTK, jabatannya Kasubag ya, Kasubag di TU PTD. Nah, mereka ini melakukan tindak pidananya yaitu dengan yang pertama ya kan, mereka tidak memberikan haknya kepada para instruktur ya. Jadi contoh yang tidak dibayarkan itu antara 100 sampai 300 ribu itu tidak dibayarkan, artinya ada yang diambil untuk kepentingan pribadinya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan barang-barang yang dibeli melalui e-katalog atau pihak ketiga, itu yang datang bukan barang tetapi uang yang datang ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan ya, kegiatannya yaitu dilakukan markup seperti tadi sampaikan Pak Kabid ya. Jadi ada beberapa yang contoh pelaksanaannya diikuti sekian orang, cuman sekian orang seperti itu, dan termasuk kegiatannya sekian harusnya dilaksanakan sekian hari sampai tidak sekian hari. Mungkin kurang lebih seperti itu, dan akhirnya kita tetapkan keduanya menjadi tersangka. Kurang lebih seperti itu. Sendiri apakah nilai angkanya Pak? Pak, untuk Gimana? yang Tadi katanya ini. untuk JL sendiri apakah ditahan juga Pak? Atau masih tahanan kota? Untuk sekarang si YL masih belum kita tahan.
ya, karena yang bersangkutan korporatif dan selalu datang dan masih menjabat sebagai Kasubag TU di sana. Periode berapa lama sih Pak ini peristiwanya? Sudah berapa lama? Pak, tadi itu apa? Nanti tak. Bendera yang pinjam bendera itu gimana Pak? Apakah yang punya perusahaan ini terlibat atau tidak Pak? Mereka tidak masuk karena mereka hanya dipakai di atas kertas saja dan dia tidak tahu terkait hal ini, ya. Dan mereka mengembalikan semua keuntungannya. Pengembalian negara. Kemudian ini dulu Periode berapa lama? periode kalau yang restribusi itu 2021 sampai 2024, ya. Kalau yang untuk yang ini yang pelaksanaan pelatihan tadi bagi pencari kerja itu 2023 sampai 2024. Nilai kerugian tadi kan 9 miliar totalnya, terus dikembalikan 1 miliar, yang sisanya mana? Sisanya masih tersangka lah kan begitu. Belum dikembalikan ya? Tidak ada. Menurut keterangan tersangka digunakan untuk apa nih? Nanti kita dalami lagi ya. Oh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.